Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa ba'athahu rahmatan lil alamin wa khassahu bi syari'atihi kamilah illallahu lakana ahwalun nas aqbaha wa adbara min al-an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ma'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para hujjaj, para ketua DKM masjid maupun mushola, dan para jamaah sekalian yang tidak bagi sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fatihah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat iman, Islam, ihsan serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita sama-sama hadir di majelis yang mulia ini, yang tiada lain, yang tiada bukan, untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan hadirnya kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena Dialah dunia dan isinya ini diciptakan. Jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sama-sama sudah membahas tentang asy'ubah ats-tsalitsah, cabang iman yang ketiga, yaitu al-imanu bil hudud. Dan alhamdulillah kita lanjutkan pada pagi yang penuh berkah ini, yaitu asy'ubatu ar-rabi'atu, cabang iman yang keempat, yakni al-imanu bil anbiya, beriman kepada para nabi. Bi an tu'mina bi an al-anbiya'a shadiqun, beriman bahwa para nabi dan para rasul adalah manusia-manusia yang jujur. Jadi para nabi dan para rasul tidak melakukan kebohongan-kebohongan atau keniscayaan ataupun pengkhianatan. Fima akhbaru bihi 'anillah, atas apa yang disampaikan, atas apa yang diberitakan dari Allah Subhanahu wa taala, wa anna minhum man arsalahu ilal qaum, dan sebagian dari mereka, yaitu dari para nabi dan rasul, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Untuk apa? Yang pertama, lihidayatin, untuk memberikan, mengarahkan petunjuk kemana? Ila sabilil haqq, kepada jalan-jalan kebenaran. Kemudian wa takmilu ma'asyihi, menyempurnakan kehidupan. Jadi ketika kita betul-betul beriman kepada para anbiya wa rasul, pasti kehidupan kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu
wa ma'adihim. Begitu juga bagaimana kita akan kembali kepada Allah. Bekal apa yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak pernah beriman kepada para nabi dan rasul. Maka cara kita beriman kepada beliau yaitu mentaati apa yang beliau ajarkan. Wa ayyadahum bil mu'jizati ad-dalati ala sidqihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan para nabi dan rasul dengan apa? Dengan mukjizat. Jadi rasul-rasulnya Allah ini diberikan mukjizat. Agar apa? Agar apa yang disampaikan itu betul-betul benar adanya. Jadi sudah nggak ada lagi yang bilang oh yang disampaikan ini tidak benar. Dan kita pasti insya Allah sudah mengetahuinya. Wallahu anhu ta'ala risalatihi wa bayyanu lil mukallafina ma umiru bi bayani. Disampaikan risalah-risalahnya serta menjelaskan kepada orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang balik atas apa yang Allah perintahkan kepadanya, kepada manusia agar apa? Agar jelas, secara jelas-jelas. Jadi kalau kita tidak beriman kepada para nabi dan rasul, mau jadi apa kita sekarang? Maka fungsi kita beriman kepada para nabi dan rasul yang pertama, an-nailu min rahmatillah. Kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangankan rahmat, ampunannya saja akan Allah berikan. Setelah ampunan yang Allah berikan kepada orang yang mau bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijamin pasti akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu irsyadu ila sabil haq tadi. Fungsi ketika kita beriman kepada para nabi dan rasul, akhirnya kita ada yang ngarahin. Contoh aja, kita beli HP, belum pernah pakai dulu mah tahun-tahun kita nggak ada tuh HP, masih biasa pakai di GoPay gitu ya, dicolok apa dimasukin klik gitu ya. Kadang-kadang itu aja udah bagus banget. Ya, nggak bisa orang juga pakai sembarangan, harus dikasih tahu. Oh yang mempengan tuh teleponnya itu diputer, ya angkanya itu diputer satu, betul ya Pak ya? Nah, apalagi yang sudah dalam teknologi canggih, HP, pasti setiap perusahaan handphone itu menyiapkan buku pedomannya. Biar apa? Biar tahu, oh cara kita memasang foto profil itu bagaimana, cara kita mengatur suara. Kok HP kita ini ketika ada yang nelfon nggak berderi ini ya, ternyata di silent. Nanti itu ada ilmunya juga, makanya buku pedoman. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ninggalin kita harta, enggak. Tapi kita disuruh berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan itulah mari sama-sama dengan kita mengimani kepada para anbiya.